Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bendonera. Kita akan bahas tentang beberapa bahan pembuatan bilah. Nah, ini baru datang saya. Oke, kelihatan ya. Oke, sebelum kita ngebahas yang ini, ada yang kenal ini apa? Oke, jadi kalau kita klasifikasikan menjadi kurun waktu ya, bahan itu dibagi menjadi dua kurun waktu, klasifikasi waktu. Yang pertama adalah bahan lawas dan yang kedua adalah bahan modern. Dan lebih jauh lagi kalau kita klasifikasikan lagi, ada yang bahan yang memang baru gitu ya, diciptakan untuk membuat bilah. Ada juga bahan yang bekas gitu, bekas sebuah alat atau apa yang kemudian di recycle menjadi sebuah bilah. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu bahan bekas dan bahan yang lawas gitu. Ini adalah Perdelman ya. Saya sudah bahas, pernah dapat juga Perdelman yang pertama itu, dan kebetulan ini dapat juga masih satu keturunan dengan bahan yang kemarin saya review. Cuma bedanya ini lebih panjang, ini panjangnya 77 cm. Mari kita bahas sedikit lebih dalam ke bahan Perdelman ini. Jadi Perdelman ini bahannya dari Jerman, baja Karlsklipper. Apa itu saya Sklipper ya, Sklipper Steel atau Sklipper Stahl kalau bahasa Jermannya. Nah, ini dibuat sekitar tahun 1800 sampai 1900 awal ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Per Jeep Willys yang generasi pertama pun, nah ini masih lebih tua gitu. Perbedaannya Perdelman dengan per yang kendaraan lain adalah kita bisa lihat bahwa Perdelman ini ya, di bagian tengah itu tebal, kemudian ke samping ini nipis tuh, nipis, sehingga per ini memang lebih lentur gitu ya dibandingkan dengan per lain. Dan kalau dari baja ya sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa Perdelman itu, ini adalah Perdelman cap mata ya, Karlsklipper Stahl. Jadi Perdelman cap mata ini, kalau kita tarik ulur ke sejarah, bahwa cap mata ini memang Sklipper itu udah berdiri dari tahun 1300, udah berdiri mereka perusahaannya, dan memang fokus di baja gitu ya, entah itu perkakas maupun alat-alat rumah tangga gitu ya. Nah, ini oke. Nah, ini ada yang nanya nih, kok nggak ada logonya gitu. Mungkin kalau yang baru-baru pasti akan nanya seperti itu, tapi kalau yang sudah terbiasa dengan Perdelman pasti akan tahu bahwa yang ada logonya itu yang paling atas. Jadi Perdelman itu tersusun jadi 5 susun gitu ya, kalau tidak salah 5 susun pernya itu. Nah, ini yang ketiga dari atas, dari yang paling besar. Hanya 3 yang ada logonya itu, logo cap matanya itu hanya ada di yang paling besar. Karena kenapa nggak ada logo yang di sininya? Karena kan ketutup juga, percuma. Nanti saya tampilkan gambarnya bahwa posisinya itu seperti apa. Itu. Nah, ini. Cuma memang kelemahannya Perdelman ini, selain lebih tipis dibandingkan dengan per kendaraan lain seperti Jeep Willys generasi kedua, apalagi ya tebal, ini bolong-bolong nih. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Jeep Willys generasi pertama, tentu saja ini lebih besar gitu ya, lebih tebal dibandingkan dengan per Jeep Willys yang pertama. Karena Jeep Willys yang pertama selain tipis juga tengahnya juga kan semacam cekung gitu ya, cekung bolong gitu. Nah, ini bolongnya itu, kalau yang paling atas itu bolongnya cuma nggak ada bolongnya, cuma tengah aja satu. Tapi kalau yang bagian kedua, ketiga, apalagi ke bawah, semakin dekat, semakin bolongnya semakin dekat juga. Nah, ini bolongnya ada di tengah satu, di kiri dan di kanan. Nah, jarak dari bolong tengah ke kiri atau ke kanan ini adalah
25 cm. Jadi sebetulnya masih bisa sangat aman kalau yang ini dibentuk bilah ya. Kalau kita potong dulu tengahnya, potong kemudian dipotong juga di sini, itu masih ada 25 cm. Kemungkinan masih bisa dijadikan bilah golok sembelih atau pisau sembelih dengan panjang sekitar 30 cm masih bisa. Atau kalau lebih tipis lagi mungkin sekitar nanti jadinya itu 2 atau 2,5 mili, itu bisa jadi 33 cm panjang bilahnya ya. Nah ini coba, memang ini ada di sebelah sini ada kelemahan nih, mungkin teman-teman juga harus tahu nantinya. Ini ada bolong kecil nih, ini nggak tahu nih bolongnya ini memang nggak tembus tapi sudah sangat bolong gitu ya, mungkin tinggal 0,01 mili lagi udah tembus nih. Ini tuh dia ada cemung dikit ini, jadi sebenarnya ini udah bolong sih kalau hitungannya untuk ditempa. Nah kalau yang ini nggak ada bolong tapi juga ada cembungannya, tuh ada cembungan sedikit. Sepertinya ini memang untuk jarak ya, jarak antar per itu yang disusun gitu kan, sehingga ada jarak beberapa mili untuk mungkin ketika pegasnya ini berjalan. Nah itu si bendulan ini berfungsi untuk penjaga jarak gitu, agar tidak terjadi gesekan lebih jauh gitu, jadi lebih awet. Mungkin ya, itu mungkin saja, itu hipotesa saya sih. Oke, ini peredaman ini. Jadi kalau kita bicara soal bahan ya, kalau memang pecinta bilah tuh menurut saya bahan itu lebih ke selera sih ya. Ada yang memang seleranya bahan-bahan yang dari per lawas, ada yang memang senangnya dengan bahan-bahan yang baja modern gitu, seperti D2, Bowler K110, Panadis, Elmax, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau saya pribadi jujur entah kenapa saya lebih cenderung suka kepada yang lawas-lawas gitu. Meskipun ya kalau kita tarik lebih dalam lagi semua baja juga lawas, cuma bedanya produksinya aja. Baja kan lawas itu di bumi udah sama juga tahun lahirnya baja di bumi. Tapi kalau ini diproduksinya lebih awal gitu, diambil dari bumi lebih awal. Nah ini dia. Ini saya udah pernah bikin golok sembelih dari per ini kayak gini. Saya cantumkan linknya di deskripsi, silahkan kalau mau lihat. Ini dia. Ini udah karat banget ya. Dan ini dicat warna merah sama orang yang jual ke saya itu untuk membedakan aja sih, karena dia punya beberapa seri gitu ya, beberapa seri tahun per delmannya ini. Jadi beda-beda untuk ketebalannya, beda dikit sih kalau ketebalan. Ada yang lebarnya beda, ada yang lebarnya 4 mili. Kalau ini lebarnya cuma 3,5 nih, lebar bahannya ya. Nah itu logonya pun beda-beda gitu. Jadi memang satu sisi kita harus hati-hati untuk memilih ketika milih, karena dengan perbedaan tahun itu cap mata juga beda sedikit logonya gitu. Kalau yang tahun jadul seperti saya ini logonya itu masih berantakan, karena mungkin dulu cetaknya masih cetak manual gitu ya, belum pakai mesin yang bagus nyetak logonya. Jadi logonya juga masih ya kayak kita nyetak di bilah aja gitu, ditekan dengan besi panas, mungkin pas lagi panas ditekan dengan besi. Saya berhipotesa gitu ya, semakin lawas sebuah baja, kemungkinan bahannya itu semakin orisinal gitu, masih bagus lah diambil dari tambangnya gitu. Semakin kesini ya semakin sedikit. Oke, mungkin ada yang mau sharing ilmu juga, silahkan berbagi di komentar ya. Kita feel free aja, terbuka, komentar yang baik-baik. Kalau ada yang salah mungkin dari yang saya jelaskan bisa diluruskan gitu ya. Tapi ini mantap banget, alhamdulillah masih kebagian saya satu lagi yang tua ya, tapi ada juga yang lebih baru gitu. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.